Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman sekalian. Sebelum memulai presentasi saya ingin sedikit bercerita kepada teman-teman. Mungkin sekitar 8 tahun yang lalu, pada tahun 2016, itu saya mungkin kelas 2 SMP. Itu saya ingat banget kalau uang saku saya itu sekitar Rp15.000 per hari. Menurut saya itu jumlah yang cukup besar ya teman-teman. Waktu masih zamannya 2016 untuk anak SMP. Jadi saya itu di SMP masuk sekolah jam 7 pagi, kemudian saya baru pulang itu jam 6 sore. Jadi untuk sekolah formalnya itu saya dari jam 7.15 sampai jam setengah 3 sore. Kemudian saya ada jadwal bimbel tambahan dari jam setengah 3 sore sampai dengan jam setengah 5 sore. Kemudian untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat itu saya ada jadwal les bahasa Inggris dari jam setengah 3 sore sampai setengah 5 sore sampai jam 6 sore. Nah, mungkin ketika diperhitungkan, saya itu sekitar hampir 12 jam lah berada di rumah. Nah, mungkin menurut saya itu alasan kenapa orang tua saya memberikan uang jajan yang cukup besar pada saat itu. Jadi, di masa-masa SMP ini, itu masa-masa yang anak pubertas ya teman-teman. Ya, ketika itu tahun 2015, 2016 itu sangat-sangat baru Korean Wave baru masuk ke Indonesia. Jadi ya biasalah anak SMP mulai suka dengan idola, mulai suka dengan idol K-pop, FOMO gitu segala macamnya. Termasuk saya teman-teman di dalamnya. Jadi saya itu pengen punya album K-pop idol yang saya suka, idola saya gitu. Jadi saya memikirkan bagaimana sih caranya supaya saya bisa pergi nonton konser atau beli albumnya atau beli segala merchandise-nya gitu. Jadi saya itu saat itu memutuskan buat saving uang saku saya supaya saya bisa beli album K-pop idol yang saya suka. Jadi saya itu sampai kayak setting goals gitu. Mungkin jika diperhitungkan satu hari itu 15.000, berarti mungkin pada zaman itu sekolah masih 6 hari ya teman-teman. Jadi sekitar 90.000 lah untuk satu minggu uang saku saya. Jadi saya setting goals bahwasanya saya harus saving itu 80.000 dalam satu minggu buat beli album K-pop idol yang saya suka. Jadi mungkin saat itu harga album K-popnya itu sekitar 240.000 sampai 260.000-an lah termasuk ongkir untuk satu album. Jadi dalam waktu 3 minggu saya bisa mengumpulkan uang sebanyak 240.000 dan keputusannya apa teman-teman? Saya beli album tersebut. Kemudian gimana perasaan saya setelah saya mampu mendapatkan hal tersebut? Saya senang nggak? Senang. Kemudian saya suka nggak sama apa yang saya dapatkan? Saya suka. Tapi apakah dengan cara menyisihkan uang 80.000 per minggu sampai saya bahkan itu dulu jarang banget teman-teman ke kantin supaya saya bisa saving 80.000 per minggu itu. Apakah dengan effort saya seperti itu sepadan dengan apa yang saya dapatkan atau dengan istilahnya saya saat itu melakukan frugal living? Jawabannya enggak sama sekali teman-teman. So, welcome, this is Widya Nurskasari, teman yang bakal berbagi cerita kepada kamu tentang skill yang gak pernah didapatkan di sekolah tapi sangat penting, yaitu mengelola keuangan. Jadi, mungkin kita flashback, itu sekitar mungkin 3 tahun yang lalu, itu saya masih baru tamat SMA, mungkin 6 tahun yang lalu saya baru masuk SMP, atau 15 tahun yang lalu itu saya masih SD. Jadi, sebenarnya manusia itu separuh dari hidupnya itu adalah belajar teman-teman. Dari mulai sekolah wajib itu 12 tahun, SD, SMP, SMA, kemudian dilanjutkan dengan S1, S2, kemudian S3 sampai dengan doktor. Jadi sebenarnya kenapa sih kita itu harus belajar gitu? Jawabannya, karena humans itu adalah long life learners. Jadi selama hidup kita akan terus belajar teman-teman. Belajar terus-menerus supaya sampai pada akhirnya kenapa kita itu belajar? Karena mungkin ketika pertanyaan ini ditanyakan, itu akan muncul jawaban-jawaban seperti ini. Karena saya mau punya pekerjaan yang bagus dengan latar belakang pendidikan saya mau punya gaji yang gede dengan latar belakang pendidikan saya, dan segala macamnya, hal-hal yang berputar di sekitar situ.
Karena pada akhirnya teman-teman, kita itu ingin mencapai yang namanya itu financial freedom. Kita itu ingin membuat suatu keputusan tanpa terkendala dengan finansial. Karena manusia itu punya banyak mimpi, punya banyak keinginan yang ingin dia capai selama hidupnya. Sehingga, pernah nggak sih terpikir oleh teman-teman di sekolah, setelah kita sekolah dari setengah umur hidup kita, apakah pernah nggak sih diajarin di sekolah cara mengatur keuangan, cara mencapai mimpi-mimpi kita, cara buat financial freedom? Nggak ada sama sekali teman-teman jawabannya. Jadi berdasarkan data dari ING Direct, sebuah perbankan online di Eropa, menunjukkan bahwa 87% remaja itu nggak tahu sama sekali tentang personal finance-nya. Baik itu tentang knowledge-nya, skill mengelola keuangannya, kepercayaan diri dia, dan sikap dia dalam mengelola keuangan, dan bahkan itu kebiasaan dia dalam mengatur keuangannya. Hal tersebut di artikel yang saya baca dari Fox Business tersebut menyebutkan bahwasanya hal-hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pada saat itu tahun 2016 media-media yang membahas tentang bagaimana caranya mengelola keuangan, mengatur keuangan, cara kita budgeting dan segala macamnya. Seiring dengan berjalannya waktu, internet semakin berkembang, ilmu pengetahuan semakin berkembang, semakin banyak orang yang membahas tentang cara mengatur keuangan, tingkat literasi keuangan itu semakin meningkat. Hal ini juga diperkuat dengan hasil survei dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022 tentang indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia, bahwasanya indeks literasi keuangan di Indonesia itu pada tahun 2022 sebesar 49,68%. Angka tersebut memang cukup tinggi tapi belum mampu mencapai 50% secara keseluruhan, maka masih perlu dilakukan peningkatan atau peningkatan awareness kepada masyarakat sekitar kita untuk mengetahui, untuk kembali belajar tentang bagaimana sih sebenarnya cara mengelola keuangan yang baik. Dalam mengelola keuangan ini, ada satu kata yang familiar yang pasti sering teman-teman dengar, itu adalah namanya budgeting. Jadi budgeting ini adalah bagaimana cara kita menganalisis pemasukan dan juga pengeluaran kita dan membaginya ke dalam proporsi-proporsi tertentu untuk mencapai mimpi-mimpi kita. Langkah pertama yang mungkin dapat saya sampaikan di sini untuk budgeting itu adalah yang pertama itu menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan ini harus berdasarkan metode yang tepat, itu ada SMART. Harus yang spesifik, mau beli apa, di mana, berapa harganya, kemudian harus yang measurable, terukur. Kemudian ada achievable, harus tercapai. Misalnya teman-teman mau beli laptop 3 tahun lagi, itu masih dapat dikatakan tercapai. Kecuali teman-teman mau beli rumah harga 2M 2 hari lagi, itu nggak achievable. Kemudian ada relevan itu penting. Penting ini sesuatu yang penting harus kita capai. Tujuan itu harus sesuatu yang penting. Dan terakhir itu adalah time bound, jadi ada rentang waktunya. Kemudian step kedua itu adalah record your cash flow. Jadi teman-teman catat dan analisis pemasukan serta pengeluaran teman-teman dengan cara memisahkan yang namanya needs, wants, dan juga save. Needs yang kita butuhkan, wants yang kita inginkan, dan save itu adalah berapa jumlah yang mampu kita simpan. Dengan cara teman-teman mungkin bisa bikin seperti di Excel seperti ini, tentang income-nya berapa, kemudian expense atau pengeluaran yang teman-teman keluarkan dalam 1 bulan itu berapa. Bisa dicatat secara detail dan rutin untuk menganalisis keuangan kita seperti apa. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah set your budgeting. Set your budgeting dengan cara yang paling familiar itu, yang paling sering kita dengar itu adalah metode yang dipopulerkan oleh Elizabeth Warren, yaitu 50, 30, dan 20. 50% untuk kebutuhan kita sehari-hari, 30% untuk keinginan kita, dan juga 20% itu untuk kita saving. Jadi mungkin dengan metode ini, misal teman-teman mau beli laptop 3 tahun lagi, mungkin dengan anggap pemasukan teman-teman itu 2 juta 1 bulan diberikan oleh orang tua, mungkin 1.500.000 habis untuk makan,
dan juga keperluan lainnya. Sisa 500.000 ini mungkin bisa teman-teman save buat beli laptop 3 tahun yang akan datang. Jadi teman-teman nggak perlu frugal living, teman-teman tetap bisa menikmati hidup, tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus memikirkan gitu, bukan tanpa harus memikirkan, tapi masih punya dana gitu buat mempersiapkan diri di masa depan buat beli atau buat mencapai impian teman-teman, yaitu beli laptop 3 tahun lagi gitu. Metode ini secara umum, mungkin teman-teman nanti bisa disesuaikan lagi dengan income dan juga expense dari teman-teman. Kemudian step keempat itu adalah monitoring. Jadi kita harus melakukan monitor atau evaluasi terhadap budgeting yang kita lakukan. Tujuannya agar apa? Agar tujuan dari budgeting kita itu dapat tercapai dengan cara-cara yang telah kita persiapkan. Adapun tips and trick yang ingin saya sedikit sharing di sini agar kita dapat mencapai tujuan dari keuangan kita. Yang pertama itu hindari yang namanya FOMO. Sehingga FOMO ini pada akhirnya itu akan menyebabkan kita impulsive buying. Jadi nanti wants-nya itu akan semakin besar, pengeluaran konsumtifnya akan semakin besar. Hal ini tuh mungkin nanti pada akhirnya akan membuat cash flow kita itu minus. Kemudian hindari hutang, maksimal itu 30% daripada penghasilan. Kemudian jangan percaya kepada investasi bodong. Jadi kita harus selektif dalam melakukan investasi gitu. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya yang paling saya tekankan di sini itu kalau misalnya mengelola keuangan itu nggak gampang teman-teman. Jadi kita butuh ilmu, kita butuh awareness sekarang buat menyadari seberapa pentingnya ilmu tentang hal tersebut, karena ini nggak bakal kita temuin di sekolah teman-teman. Ada quote singkat untuk pesan terakhir pada presentasi ini, yaitu money like emotion. Uang itu seperti emosi. It's something you must control to keep your life on the right track. Yang sesuatu yang harus kamu kontrol agar hidup kamu itu selalu berada di jalan yang benar. Dari Natasha Munson. Jadi teman-teman, mulai sekarang ayo rencanakan keuangan kalian, kelola dengan baik, siapkan strategi-strategi terbaik kalian demi mencapai mimpi-mimpi yang telah kalian impikan, agar hasil dari kerja keras kalian itu tidak sia-sia. Terima kasih.